Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Majas alegori. Apakah majas alegori itu? Majas alegori adalah gaya bahasa kiasan yang menggunakan cerita sebagai simbol untuk menyampaikan makna yang lebih kompleks tentang nilai spiritual atau moral yang tersembunyi dalam unsur-unsur ceritanya tanpa menjelaskan makna yang sesungguhnya secara langsung. Sekilas seolah-olah nampak tidak ada bedanya antara majas alegori dengan perumpamaan yang merupakan cerita sederhana dengan satu pelajaran tentang nilai spiritual atau moral yang jelas dan spesifik. Hal itu tidak mengherankan karena pada hakikatnya majas alegori memang merupakan perumpamaan yang diperluas dan lebih rinci sehingga terkadang lebih panjang dan mengajarkan nilai spiritual atau moral yang lebih kompleks. Jadi bolehlah dikatakan bahwa semua majas alegori pasti merupakan perumpamaan, tetapi sebaliknya tidak semua perumpamaan adalah majas alegori. Apakah majas alegori ada dalam Alkitab? Jawabannya jelas ada, meskipun tidak cukup banyak contohnya. Misalnya, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 8. Berhubung Tuhan Yesus Kristus sejatinya bukan seorang dosen pertanian yang memberi kuliah di depan para mahasiswa, dan juga bukan seorang penyuluh pertanian yang memberi ceramah kepada para petani, melainkan seorang rabi, maka jelas bahwa cerita yang disampaikan tersebut sejatinya bukanlah merupakan cerita biasa tentang pertumbuhan benih, melainkan suatu majas alegori untuk menyampaikan benih sebagai simbol firman Allah. Oleh karena itu, maka makna yang terkandung dalam cerita tersebut tentu saja tidak boleh dipahami secara harfiah, melainkan secara alegoris. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang menyadari hal itu lalu menanyakan makna tersembunyi dari cerita tersebut. Lalu jawab Tuhan Yesus Kristus, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Sahabat-sahabat Kristus, saya berani memastikan bahwa penjelasan dari Tuhan Yesus Kristus
yang memang sangat diharapkan oleh murid-muridnya pasti akan melekat kuat dalam pikiran dan tidak mudah dilupakan karena tumbuh dari suatu kebutuhan dan bukan dari suatu paksaan. Sejatinya majas alegori memang lazim digunakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari si pembaca atau si pendengar terhadap maknanya yang tersembunyi, sehingga pada gilirannya menumbuhkan tekad yang sangat kuat untuk mendapatkan jawabannya. Selain itu, majas alegori membantu membuat konsep yang abstrak menjadi konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dan yang tidak kalah pentingnya, majas alegori juga memberikan daya tarik intelektual sekaligus menghibur sehingga menimbulkan daya pikat yang menarik dan berkesan. Contoh yang lain juga disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu cerita tentang lalang di antara gandum, Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Sahabat-sahabat Kristus, persis seperti dalam cerita tentang penabur benih, maka dalam cerita lalang di antara gandum ini, para murid juga datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan makna yang tersembunyi dalam cerita tersebut. Lalu jawab Tuhan Yesus Kristus, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Matius pasal 13 ayat 37 sampai 43. Perhatikan bahwa dalam majas alegori terdapat makna yang lebih kompleks tentang nilai spiritual atau moral yang tersembunyi dalam unsur-unsur ceritanya. Hal inilah yang jelas-jelas membedakannya dengan perumpamaan, yang merupakan cerita sederhana dengan satu pelajaran tentang nilai spiritual atau moral yang jelas serta spesifik. Jadi, meski teks yang menjadi menu sarapan hari ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkata dalam suatu perumpamaan, namun sejatinya hal itu merupakan majas alegori. Oleh karena itu sangatlah penting untuk dapat membedakan keduanya, sehingga tidak salah menganggap majas alegori sebagai perumpamaan atau sebaliknya. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam penafsirannya. Sebagai contoh, cerita yang terkenal tentang orang Samaria yang murah hati, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, adalah perumpamaan, bukan majas alegori, karena hanya memuat satu pelajaran tentang nilai spiritual atau moral yang jelas serta spesifik.
yaitu tentang betapa pentingnya mengasihi sesama manusia tanpa ada diskriminasi. Contoh yang lainnya yaitu cerita tentang anak yang hilang. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Cerita yang dramatis dan sangat indah tersebut adalah perumpamaan, bukan majas alegori. Karena hanya berisi satu pelajaran tentang nilai spiritual atau moral yang jelas serta spesifik, yaitu tentang kasih Allah Bapa Surgawi yang begitu besar tidak terukur kepada umat manusia yang berdosa. Salah menganggap perumpamaan sebagai majas alegori akan berakibat fatal terhadap penafsirannya. Karena ada para penafsir yang secara salah kaprah menyatakan bahwa dalam cerita tentang orang Samaria yang murah hati, dari Yerusalem turun ke Yeriko adalah simbol keadaan spiritual yang tinggi menuju ke dunia yang penuh bahaya. Orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun adalah simbol dari manusia yang jatuh dalam dosa dan membutuhkan keselamatan dari kelemahan serta ketidakberdayaan. Imam dan orang Lewi adalah simbol dari keterbatasan hukum Taurat untuk menyelamatkan. Orang Samaria adalah simbol dari Tuhan Yesus Kristus yang tulus memberi pertolongan dengan kasih yang sangat besar dan rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Minyak untuk mengobati luka adalah simbol dari Roh Kudus, dan keledai yang berkaki 4 adalah simbol dari 4 Injil dan lain sebagainya, yang betul-betul merupakan penafsiran yang sangat sembrono dan menyesatkan. Memang haruslah diakui bahwa dalam Alkitab ada penafsiran alegoris sebagaimana dilakukan oleh Paulus terhadap cerita tentang Sarah dan Hagar serta keturunan masing-masing. Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Atau cerita tentang bangsa Israel dalam peristiwa Keluaran 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 4. Tetapi dalam kedua hal itu Paulus tidak menganggap cerita sejarah sebagai majas alegori, melainkan memberi penafsiran alegoris untuk menyampaikan makna spiritual yang lebih dalam. Hal tersebut tentu saja sangat jauh berbeda dengan salah menganggap perumpamaan sebagai majas alegori. Amin.